mati dia. Sehingga Tuhan tidak kasih, hanya tinggal 5 menit lewat, tak dikasih Tuhan. Berarti kita ini luar biasa lebihnya Tuhan sama kita dah. Iya kan? Masih dikasih hidup ini, gitu. Karena hidup ini adalah enak. Ya, mudah-mudahan hidupmu enak bagi orang lain. Ya, saya pakai kata enak ini. Bapak Ibu cerita Bapak Nas. Aku pun tahu tentang Bapak Nas. Mungkin organisasi ormas Kristen di Indonesia, Bapak Nas lah yang paling lengkap sesuai administrasi. Tanpa jago-jago orang usi. Kenapa ke organisasi yang lain saya bilang? Saya tahu tentang Bapak Nas, walaupun saya tidak orang Bapak Nas. Dan saya tahu siapa pendirinya ini, dulunya, gitu. Nah Bapak Ibu, belum pernah saya lihat ormas sebanyak ini pertemuan. Belum pernah. Saya pikir tadi mau datang kemari, berapa orang raba maknas saya pikir. Padahal juga lihat bajunya pun saya tertarik juga nih. Ya lumayan. Kan gitu. Tapi yang mau saya sampaikan sama Bapak ini, banyak kali loh ormas Kristen. Katanya. Dan ada tanda kutipnya, terjadilah pengkotak-kotakan katanya. Orang lain bilang dia, jangan Bapak Nas yang mengatakan itu. Semakin banyak ormas Kristen maka kita harus semakin solid. Ya, harus semakin solid. Bapak Nas ini banyak gereja yang mendukung kan, bukan hanya karismatik kan? Bukan hanya karismatik yang saya tahu. Tidak ada ormas-ormas, jangan dibawa-bawa itu karismatik, Lutheran lah. Yang penting itu kan satu, masih salib. Salib kita kan masih satu. Itu loh kita hargai itu. Tapi yang mau saya sampaikan ini, sudah beratus dogma di Indonesia ini Bapak, dogma Kristen, acara yang mengaku sesama Kristen. Tapi tidak mau lagi sama-sama berjalan. Ya. Atau satu dengan yang lain sudah mengatakan aku yang paling ini. Tuhan Yesus marah itu. Marah itu. Jangan kalian kotak-kotakkan gereja. Gereja adalah satu. Kalau orang apa menyanyikan itu, tak kupandang kau dari gereja mana. Kalau karismatik enggak kawanku, saya Lutheran ya. Justru karismatiknya kawanku. Karena Lutheran sudah bagianku. Begitu. Iya. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasannya kita berseteru. Tidak ada alasannya itu. Tapi Bapak ingat, karena dogma ini bisa kita sering ribut. Bahkan kita menghakimi satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini mau saya sampaikan, jangan campuri dogma orang lain. Jalankanlah jalanmu. Dijalankan, tidak akan terjadi senggol-menyenggol di sini. Gitu. Kalau dibuat organisasi ini adalah untuk kebersamaan. Ya, kita harus saling merasa. Jangan sempat mati rasa. Bapak Ibu mengundang saya kan? Perlu kita luruskan ini. Kenapa saya kecil ini diundang? Kenapa yang lain yang begitu
hebat. Kenapa enggak Pangdam Bapak Indang atau Kapolda? Berarti ada tautannya dengan saya, dengan pekerjaan saya. Berarti kita itu adalah mitra. Kita sekerja. Jadi tolong jangan lain pemandangannya kepada kami. Ya. Bahwa kita ini satu kerja. Kita sama-sama memikul salib. Walaupun kadang gereja tawar melihat kami. Kenapa? Karena kemampuan kami terbatas. Bapak Ibu mau saya sampaikan. Sumatera Utara banyak denominasi gereja. Bahkan belakangan ini ada mungkin minta pertolongan, minta untuk didoakan, karena mereka harus beribadah jalan. Saya tidak menggurui, saya tidak mau mengajarkan. Lebih pintar Bapak Ibu atau semuanya lebih pintar dari saya. Beribadah dijamin di negara ini. Tapi kenyataannya itu gereja gigi ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan juga orang kita Kristen, pendeta atau gereja. Dari dulu saya sampaikan itu kepada kita di tengah-tengah kita. Kalau gereja besar, dia harus melindungi gereja kecil. Artinya Bapak Ibu, kita harus bergandeng tangan. Walaupun gigi itu kecil, kita harus berdoa. Karena mereka juga adalah manusia. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya atau lebih tahu dari saya. Pemerintah itu siapa? Bapak Ibu yang mengkhotbahkan itu. Sebenarnya masyarakat atau rakyat atau kita ini semua harus tunduk kepada pemerintah. Kenapa harus tunduk kepada pemerintah? Karena ada tertulis karena pemerintah adalah berasal dari Tuhan. Itu maksudnya. Kalau menurut undang-undang sudah dijelaskan, lebih jelas itu daripada saya. Itu konstitusi. Tapi kita harus berdoa. Arif dan bijaksana kita kepada pemerintah. Dan semuanya ini harus diselesaikan. Termasuk Pak Maknas harus bekerja keras untuk ini. Tahu saya bicara di koran, tahu saya bicara di YouTube, tahu saya bicara di lain-lain. Kita jumpai orang tua kita, kenapa? Kalau duduk bersama, beda dengan cerita di koran. Ya kita harus menunggu waktu. Tapi yakin kita dengan tatap muka, pemerintah orang tua kita itu akan terbuka. Itu saya rasa paling santun. Kalau di koran bisa saja bahasa itu salah ketik, akhirnya diprinter jadi masalah. Maka saya sangat tidak pernah ngomong untuk mass media atau nanti salah ketik, salah ngomong, kaseleo seperti yang dibilang Pak Abu tadi. Akhirnya jadi salah. Jadi kita yang disalahkan. Padahal tidak ada unsur dan kesengajaan untuk itu. Tapi saya mohon dengan kebersamaan bisa kita kerjasama menghadap duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Kemudian Bapak Ibu saya lihat ini dari dominasi gereja ini semua pendeta.
Jangan disalahkan dulu saya tidak ada yang mau simpan-simpan. Bagaimana keadaan gereja di Sumatera Utara? Saya mau pangsa ini. Iya. Di sana begini, di sini begitu, aduh. Tolonglah. Mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada permasalahan gereja ini. Dan kalau pun ada masalah, mari kita atasi. Ya, jangan diperbesar. Para ketua sinode mungkin berada di tengah-tengah kita. Tolonglah. Saya mohon para ketua sinode. Karena di Sumatera Utara ini bukan gereja kecil, gereja besar juga bermasalah. Bahkan di YouTube. Semuanya harus membawakan terang seperti khotbah tadi. Jadi terima kasih untuk Pak Maknas, masih 4 bulan ini ketua kita ini sudah banyak kegiatan yang luar biasa.